Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai. Oke, selamat mengikuti perkuliahan. Hari ini kita pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13. Kita mungkin bisa mulai dengan doa dulu. Silakan ketua kelas kita dibimbing doa dulu. Mas Jadid. Oke, awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya coba absen ya. Mas Riko Alfarisi. Oke, kemudian Mujadiduz Zaman. Kemudian Ferry Fadli. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah ada pembahasan tentang konseptualisasi PR, kemudian ruang lingkup PR, kemudian ada etika PR, ada juga media PR ya. Hari ini kita akan membahas tentang company profile atau personal brand. Itu sesuai dengan capaian pembelajaran kita bahwa di perkuliahan ini mahasiswa itu diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan pembuatan personal branding atau company profile. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa sih company profile atau personal branding? Personal branding atau company profile? Coba yang tangan. Saya Mas Fadli, gimana Mas? Jadi company profile itu adalah dokumen atau video yang berisi visi perusahaan ataupun nilai-nilai itu yang diperlukan perusahaan tersebut. Ya. Lagi mungkin Mbak Ais tadi? Citra dari perusahaan. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Jadi memang ya, saya langsung beri contoh kasus. Misal Mbak Zulfa senengnya masak, tapi Mbak Zulfa nggak pernah nunjukin kalau dia pintar masak. Jadi gimana orang mau tahu kalau Mbak Zulfa itu pintar masak? Kemudian misal ada orang yang suka nyanyi, ya kita apa yang mau kita kenalkan ke orang lain? Apa yang mau perusahaan kenalkan ke orang lain? Ke masyarakat, misal kalau institusi ada program studi apa saja misal. Nah, itu adalah bagaimana kita menjabarkan apa yang kita punya. Kalau perusahaan bergerak di bidang apa, misal kalau yayasan apa saja, misal dari TK sampai. Jadi ketika kita sudah paham tentang definisi PR itu sendiri, kemudian apa relevansi PR, mempelajari kenapa harus ada personal branding, kenapa harus ada company profile, apa hubungannya dengan kita, gitu ya. Nah, misal pariwisata. Nah, sekarang ini kan desa-desa pariwisata, kemudian di belajar PR itu saya rasa bisa digunakan di semua elemen ya, bisa digunakan di semua elemen. Mau nanti kerjanya di rumah sakit, mau nanti kerjanya di perkapalan, misal semuanya butuh diperkenalkan ke orang, butuh ditunjukkan usahanya apa, kegiatannya apa, jasa misal jasa motor, jasa wedding, ya kan, IO gitu. Kalau itu nggak disampaikan ke halayak, ya nggak dikenal juga. Oke, lalu bagaimana hubungannya PR dengan kecanggihan teknologi saat ini? Yuk, silakan siapa mungkin yang bisa menjabarkan? Ya, silakan Mbak Dila. Mungkin misal ada perusahaan gitu atau
hubungannya pada dengan media mungkin sebagai alat media sebagai brandingnya perusahaan itu pada job iklan gitu. Nah, media tersebut sebagai alat mempromosikan atau membranding perusahaan itu loh, perusahaan itu apa kerjanya dan Oke. agar orang-orang itu juga tahu gitu. Ya, jadi kalau zaman sekarang, kalau kita nggak memanfaatkan teknologi, kita akan sangat tertinggal ya. Jadi di mana-mana kalian bisa cek perusahaan-perusahaaan itu sudah ada tim media sosial. Bahkan untuk pekerjaan sekarang konten kreator ya, konten kreator untuk kemudian perharinya itu ada kegiatan apa sih di perusahaan. Kira-kira PR ini bisa diteliti nggak? Ya. Kira-kira kita bisa nggak melakukan pengabdian dengan materi PR, misalnya, dengan materi personal branding? Ini sangat bisa. Bagaimana kemudian, misal nanti ketika kalian KKN, ya, ketika KKN, kemudian di desanya ternyata media sosialnya belum jalan, gitu kan? Kalian yang mahasiswa KPI ya seharusnya bisa mengisi kekurangan itu, bahwa di desa ini ternyata punya komunitas atau perkumpulan ibu-ibu atau perkumpulan anak muda yang dia kerajinan tangan yang sudah go internasional misalnya. Nah, ini adalah penting bagi kita untuk menyadarkan orang-orang di sekeliling kita bahwa melakukan pengabdian tentang public relation ya, atau membranding suatu produk atau perkumpulan itu sangat penting. Lalu jika digunakan untuk penelitian, kira-kira misal nanti skripsi mau ngangkat tentang PR yang branding, misal pengaruh branding dan digital marketing terhadap produk A misalnya, atau strategi branding apa melalui media sosial apa. Sekarang saya akan menampilkan video tentang personal branding atau company profile. Disimak baik-baik ya. Oke, silahkan. Baik, sudah paham sampai sini untuk company profile dan branding? Sekarang saya kasih kertas. Saya kasih kertas untuk kemudian Mbak Mas bisa menuliskan kira-kira apa yang mau Mbak Mas perkenalkan dari Mbak Mas masing-masing. Baik, ya, jadi saya itu sebenarnya orangnya suka berpuisi, apapun yang kira-kira bisa dituliskan itu nanti kita. Saya beri waktu menit cukup ya. Silakan kita dimulai. Baik, saya rasa cukup, waktunya sudah lewat ya. Sudah selesai semua? Yang sudah selesai, oke. Silakan Mbak Dila, mungkin dimulai presentasikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura, semester 5. Saya berkuliah di IAIN Madura di prodi KPI ini. Ingin dikenal sebagai editor dan kameramen atau videografer profesional. Selama perkuliahan, setiap dosen memberikan tugas, saya selalu terlibat sebagai videografer itu. Oke, mungkin selanjutnya dari
cowok Mas Fadli. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Fadli, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Hobi saya mendengarkan musik, dan saya dalam konteks personal branding ingin dikenal sebagai pelaku kreatif. Mungkin kalau hubungannya dengan jurusan ini, misalkan sebagai desain grafis, karena di sini memang ada mata kuliahnya sendiri, desain komunikasi visual dan sinematografi, fotografi, editing dan seterusnya. Seperti itu. Dan itu pun sudah saya lakukan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun tugas-tugas yang ada di kampus. Sekarang silakan scan barcode di depan. Di dalam situ ada referensi, ya, ada referensi tambahan, ada contoh-contoh personal branding, company profile yang sudah ada, kemudian contoh-contoh judul skripsi yang sudah ada, artikel juga tentang branding gitu ya. Silakan di scan. Juga di dalam saya sudah menambahkan tugas untuk minggu depan, ya, tugas untuk pertemuan minggu depan. Jadi silakan dimaksimalkan waktunya untuk menyelesaikannya. Nanti di posting, kita memakai media sosial ya, di posting di akun Instagramnya masing-masing. Ya. Tadi dari awal kita sudah menyampaikan ada media komunikasi, kemudian teknologi. Nah, kita satukan, kita aplikasikan, kita praktekkan langsung, gitu ya. Dengan isinya adalah tentang personal branding. Kalian ingin dikenal orang sebagai siapa, gitu ya. Nah, kemudian saya sedikit memberi kesimpulan ya. Kenapa kemudian di kelas PR kita memakai alma mater, ya? Dari awal di perkuliahan saya meminta teman-teman untuk berpakaian rapi, karena seorang public relation, seorang praktisi PR itu selalu berpenampilan yang rapi. Saya mengapresiasi teman-teman sudah konsisten selama ini, selama perkuliahan public relation selalu memakai alma mater. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebagai penutup perkuliahan kita hari ini ya, mari kita refleksi hubungan antara branding dengan kehidupan kita sehari-hari. Branding bukan hanya menciptakan identitas produk layanan, tetapi juga tentang membangun citra positif yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Begitu juga dengan moderasi beragama yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, dan keterbukaan antar pemeluk agama. Dalam konteks ini, ketika kita berupaya untuk mengenalkan nilai-nilai moderasi beragama kepada orang lain, kita juga sedang melakukan branding. Kita juga melakukan branding positif terhadap agama kita. Ketika kemudian kita saling menghargai, saling menghormati, itu akan terjalin suasana yang rukun antar umat beragama, toleransi gitu ya, anti kekerasan, cinta tanah air gitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika personal branding ini dilakukan dengan baik. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Oke, bunga melati tumbuh mekar. Cantik. Harum semerbak di sepanjang jalan. Cantik. Branding kuat, jaga citra. Membawa usaha ke puncak harapan. Boleh. Jika branding jelas dan menarik, pelanggan datang, hati pun bergetar. Dengan identitas yang tak terpinggir, kesuksesan bisnis akan semakin besar. Oke, terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya. Marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.